Selamat datang di channel Sampul Pelangi. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dihormati, acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Bupati Luwu. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hamdan wa syukuran wala haula wala quwata illa billah. Yang kita hormati dan kita banggakan, kita cintai pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Selatan bersama rombongannya yang tadi sudah disampaikan ada 12 orang, semuanya terpelajar. Alhamdulillah datang di tengah hutan seperti ini. Yang saya hormati Ketua Pembina Pesantren Darul Arkam Salutabang. Ya, beliau ini saya sampaikan kepada kita semua. Ya, sebelum menjadi ketua di sini, memang dia sudah banyak perhatian. Salah satu contohnya, karena saya ini masuk tim anggaran Kabupaten Luwu, ini pengaspalan 2 kilo kemarin, kalau bukan dia, mungkin sampai hari ini tidak diaspal. Karena saya termasuk yang membahas tim anggaran seperti itu. Saya tanya kemarin, siapa usulan ini? Dia bilang usulannya Pak Andi Arkam. Saya bilang syukur alhamdulillah. Karena di dalam juga saya punya ada kebun. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Tim Aisyah Kabupaten Luwu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten beserta stafnya. Yang saya hormati dan saya banggakan para pimpinan Muhammadiyah cabang kecamatan se-Kabupaten Luwu sempat hadir pada saat ini. Yang saya hormati Pak Desa Riwang yang tidak henti-hentinya selalu memikirkan pesantren ini. Jadi jiwanya Pak Desa ini separuh ada di pesantren ini. Separuh itu sama istrinya, jadi terbagi pikirannya. Seperti itu. Yang saya hormati pimpinan pesantren Darul Arkam Salutabang, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi yang dirangka dalam tabligh akbar ya, menjelang Ramadan ya. Yang temanya bersama Muhammadiyah dan Aisyah selamatkan Indonesia. Karena tadi 3 pembicara mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja, dan betul seperti itu. Olehnya itu, dengan adanya Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, kita akan perbaiki Indonesia ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan iman kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua, Nabi ya Muhammad yang menjadi dasar ya, sehingga ada terbentuk namanya organisasi Muhammadiyah ini, diambil dengan nama Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya memberikan sambutan, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati yang kemarin tanggal 15 Februari kemarin ya, keluarga kita Pak Basming itu sudah selesai melaksanakan tugas. Kemudian ada penjabat ya, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah Dr. Andes Muhammad Saleh ya. Beliau ini adalah kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sehingga kemarin sebelum berangkat beliau ke Jakarta,
dia memberikan amanat kepada saya untuk mewakili. Olehnya itu beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa ya ada tablik akbar? Kenapa ada pengajian? Ini harus kita laksanakan selama setan itu belum konsium menggoda kita, sehingga wajib setiap ada kegiatan itu harus ada tablik akbar. Tujuannya supaya setan ini ya tidak menggoda kita, apalagi menjelang bulan suci Ramadan ini. Seperti itu. Kemudian saya sampaikan kepada kita semua, ini tadi temanya ini sosialisasi input data. Ini Muhammadiyah, kita sangat bersyukur ya, di Indonesia ini ada Muhammadiyah, Pak. Ada organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Seandainya dulu Ahmad Dahlan ini punya niat mendirikan partai politik, bukan organisasi dakwah seperti ini, maka Islam di Indonesia ini ya mungkin dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi untung ada Muhammadiyah seperti ini ya, yang bisa membedakan mana yang tidak sesuai dengan syariat agama Al-Quran dengan sunnah. Untung ada Muhammadiyah ya. Olehnya itu kita sebagai warga Muhammadiyah di Kabupaten Luin dan khususnya dan umumnya di Sulawesi Selatan ya, sangat bersyukur dengan adanya Muhammadiyah seperti ini. Seandainya tidak ada ini Muhammadiyah, IKUI kepintaran di Indonesia ini Pak akan drop, karena kepintaran IKUI di Indonesia disumbangkan oleh Muhammadiyah. Kita tahu berapa Pak universitas-universitas, sekolah-sekolah. Kalau ini macet, tidak mengajar satu hari, maka drop ini. Seperti itu. Olehnya itu, ya, Muhammadiyah ini kita harus dukung Pak. Ya. Walaupun sebenarnya ya, saya ini bukan anggota Muhammadiyah Pak, tapi jiwa dan pikiran saya dan tingkah laku saya seperti Muhammadiyah. Cetakan kartu. Nah, kalau bapak mau kasih kartu tidak ada masalah Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah ini salah satu misinya adalah mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Olehnya itu, sebagai warga Muhammadiyah, khususnya di Kabupaten Lu, harus menjadi panutan Pak, harus menjadi contoh bagi masyarakat. Syukur alhamdulillah, warga Muhammadiyah yang ada di sini, ya khususnya di wilayah Kecamatan Larumpung ini, tadi sudah sampaikan oleh Bapak Ketua Pembina bahwa dia hati nurani Pak. Apalagi menjelang bulan puasa ini Pak. Menjelang bulan puasa, kemarin ya, ini mohon maaf bukan warga Muhammadiyah. Dia mau pilih orang Pak karena persoalan uang Pak. Semua yang terima amplop kemarin itu Pak, sebelum memasuki bulan puasa ini datang memang Miki dicaleg itu bahwa mohon maaf bukan kita yang saya tusuk kemarin Pak. Seperti itu Pak. Tapi syukur alhamdulillah ketua badan pembina ini dia tidak pakai uang Pak, dia pakai hati nurani. Seperti itu. Walaupun sebenarnya hampir tidak terpilih Pak, hampir, daripada hampir terpilih lebih baik hampir tidak terpilih. Seperti itu. Dan insya Allah kalau beliau ini selama mudah-mudahan kita doakan menjadi amanah, sehat-sehat, dan ke depan ini pesantren Darul Alkam
Salutabang ini bisa berlanjut. Kemudian saya sampaikan kepada kita semua, di Kabupaten Lu ini dari sekian organisasi keagamaan Pak, mungkin Muhammadiyah yang paling banyak kegiatannya dan banyak warganya. Cuma yang menjadi masalah Pak, khususnya pengurus kabupaten. Mana pengurus kabupaten? Ya, sudah berapa tahun saya di Belopa Pak, saya tidak dapatkan sekretariatnya. Mana orang mau percaya Pak? Ya, tidak ada sekretariat, tidak ada kantornya Pak. Apalagi ini Muhammadiyah Pak, surplus uang Pak. Cuma bagaimana ini Pak? Alangkah ya, namanya organisasi kemasyarakatan Pak, punya universitas, punya rumah sakit dan lain sebagainya Pak. Tidak ada kantornya. Mohon maaf Pak, ini saya kritisi Pak. Kan saya juga ini bagian simpatisan dari Muhammadiyah. Olehnya itu ini ya, tanggung jawab kita semua, khususnya pengurus ya, pimpinan wilayah Pak. Apalagi yang ada di sekarang ini ya, rata-rata terpelajar dan pengurus Unisme Pak. Dana di sana Pak surplus. Seandainya pemerintah Kabupaten Lu bisa membantu Pak pembangunan, kami siap Pak. Tetapi karena ada aturan yang melarang untuk membantu mendirikan kantor sekretariat Pak. Seperti itu. Olehnya itu ke depan 2025 paling tidak sudah ada tertempel bahwa kantor cabang Muhammadiyah Kabupaten. Kantor daerah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena ini waktu Pak, saya sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan dengan adanya tablik akbar ini, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, mari kita bersih-bersih diri Pak, menghapus semua dosa-dosa kita, khususnya dosa kepada hablum minan nas, hubungan sesama tetangga, sesama keluarga dan lain-lain. Karena terkadang kita Pak sebagai warga masyarakat tidak lepas dari dosa dan salah. Olehnya itu mulai hari ini kita harus bersilaturahmi, meminta maaf kepada keluarga, sahabat dan tetangga kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Ini salah satu tujuannya Pak. Karena kalau kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan, sementara di tetangga kita putus hubungan silaturahmi, itu artinya yang kita dapat adalah bukan pahala Pak, tetapi ya, lapar dan haus saja. Olehnya itu kepada keluarga yang ada di sini, mohon supaya sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini kita harus bersihkan diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah ya, ke depan ini saya ya, kalau masih diberi amanah sebagai tim anggaran, insya Allah saya akan kolaborasi dengan ketua badan pembina bagaimana pesantren ini ke depan Pak. Karena harta tahta wanita yang ada sekarang Pak kita tinggalkan, kecuali amal jariah di sini. Kemudian yang terpenting bagi kita semua ini dirangkaikan dengan sosialisasi Pak. Olehnya itu kepada kita semua keluarga yang ada di sini Pak, ya, silakan masukkan anak-anaknya Pak ke Unisme. Unisme bukan seperti 30 tahun yang lalu Pak. Sekarang ini Unisme adalah salah satu universitas swasta terbaik di Sulawesi Selatan. Olehnya itu mari kita dukung, mari kita dukung supaya Unisme ini bisa berjalan, berkembang pesat, dengan syarat memasukkan anak-anak kita ke Universitas Unisme Pak.
seperti itu. Pembayarannya itu insya Allah kalau kita warga Muhammadiyah Pak, ada kompensasi, ada kebijakan dari beliau. Ya, olehnya itu Pak, jangan setelah selesai di sini anak-anak kita tidak melanjutkan pendidikan. Silakan, kalau anak-anak tidak mampu Pak, insya Allah Unisme siap menerima Pak, seperti itu. Yang